Otherworldly Evil Monarch, Bab 241. Judul, Keputusan Kaisar. Suara samar datang dari lantai atas aula aristokrat. Sumber suaranya tampak jauh, namun juga dekat. Seolah-olah peri bernyanyi di tengah awan. Musiknya terdengar berkabut dan tidak terdengar jelas oleh siapapun yang mendengarkannya, tapi ketidakjelasan suara inilah yang membuatnya semakin mempesona. Suara yang anggun dan lembut itu sulit untuk dijelaskan. Namun, semua yang telah menerima kartu undangan dibiarkan bersukacita setelah mendengarkannya. Sedemikian rupa sehingga terlepas dari hasil lelang yang akan datang, mereka masih akan menganggap perjalanan ini sangat bermanfaat, bahkan jika mereka tidak mendapatkan apapun. Ada orang lain yang tidak memiliki kartu undangan, tetapi masih berdiri di antara kerumunan. Orang seperti itu hanya bisa merasakan gatal yang tak tertahankan di hati mereka. Mereka membenci diri mereka sendiri karena tidak memiliki kartu undangan setelah menyaksikan suasana elegan tempat ini, karena itu berarti mereka tidak bisa tinggal. Aku akan sangat menyesal nanti. Aku harus mendapatkan kartu undangan itu meskipun harganya sangat mahal. Harga kartu undangan terus meningkat seiring dengan semakin terangnya sinar matahari. Faktanya, kecepatan kenaikannya sangat menakutkan sehingga bisa dibandingkan dengan angin puyuh. Gendut Tang awalnya cukup tertekan dengan jumlah yang telah dihabiskan untuk membuat kartu-kartu ini. Namun, dia sekarang berdiri menatap dengan kagum pada pemandangan yang telah dikoreografikan oleh kegigihan Tuan Muda Jun. Bukankah seharusnya dia disebut jenius bisnis? Aku telah terlalu picik, Gendut Tang mengejek dirinya sendiri. Jun Mo Xie duduk dengan tenang melalui semua keributan ini. Namun, bahkan dia tidak menyangka bahwa rencananya akan menciptakan sensasi efek seperti itu. Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah bahwa kota Tianxiang memiliki banyak orang kaya. Selain itu, mereka tergila-gila pada perbandingan yang menjijikan. Sinar matahari menerangi langit, undangan penjualan aula aristokrat telah habis, dan mereka yang pada awalnya diundang telah tiba. Dalam 3/4 jam, jalan utama dipenuhi dengan gerbong kelas 1. Semua jenis gerbong mahal diparkir bersebelahan. Faktanya, dapat dikatakan bahwa setiap kendaraan yang terlihat itu mahal. Ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, sulit untuk membedakan gerbong mana yang paling mewah. Semua undangan telah menunjukkan kemampuan terbaik mereka untuk memamerkan identitas aristokrat mereka. Faktanya, mereka tidak mengeluarkan biaya apapun untuk perhiasan yang tergantung di gerbong mereka. Seseorang dapat mengangkat mata mereka dan berharap untuk melihat pertemuan orang kaya. Akan lebih tepat jika menggunakan gendut sebagai metafora untuk menggambarkan gunung emas yang bisa dibawa-bawa ini. Bahkan jika dia hanya kehilangan sepotong daging tubuhnya, maka satu potong ini masih bisa menghidupi keluarga biasa seumur hidup. Dua remaja berpakaian putih berbudaya berdiri di depan pintu bersama dengan dua wanita muda yang cantik. Mereka berempat bertugas sebagai panitia penyambutan. Mereka akan memeriksa kartu undangan para tamu, dan kemudian memanggil mereka segera. Segera setelah itu, seorang anak muda berpakaian putih muncul untuk menerima mereka, dan dengan ramah akan menyambut dan menerima mereka. Meskipun 3 keluarga berpengaruh telah mencetak segel mereka di kartu undangan, belum ada wajah yang dikenal dari rumah tangga ini yang keluar. Orang-orang ini adalah satu-satunya sambutan yang diterima para tamu. Namun, meskipun kartu undangan masing-masing individu telah diperiksa sebelum mereka diizinkan masuk, tidak ada yang merasa bahwa mereka diperlakukan dengan tidak sopan. Sebaliknya, mereka merasa sangat bangga dan terhormat. Ini sesuai dengan penalaran logis. Akan sangat merusak reputasi ketiga keluarga ini jika salah satu anggotanya datang secara pribadi untuk menyambut para tamu. Karenanya, hal itu akan dianggap sebagai hal yang sangat tidak pantas untuk dilakukan. Hampir setiap tamu tampak tenang dan bersemangat tinggi. Terlepas dari kenyataan apakah ini sikap mereka yang sebenarnya, atau hanya upaya untuk menampilkan penampilan seperti itu. Saat mereka masuk, mereka secara tidak sengaja melirik kerumunan yang berdiri di luar. Kerumunan ini terdiri dari orang-orang yang belum menerima undangan. Nadi para tamu undangan pasti membiru karena kecemasan saat mereka dengan cepat berjalan melalui kerumunan. Mereka kemudian menerima pengaturan ini dengan cara yang tenang dan menyendiri. Para tamu kemudian berjalan ke tempat itu dengan elegan, dan kemudian menghilang ke dalam rimbunnya bunga dan pepohonan. Semua yang telah menerima kartu undangan, muncul tanpa kecuali, dan banyak yang telah diundang. Mereka datang dalam arus yang terus-menerus dan tanpa akhir, namun masing-masing dari mereka berperilaku dengan bermartabat. Selain itu, ada banyak orang yang biasanya tidak akan menerima pengaturan seperti itu, tetapi bahkan orang-orang ini berperilaku rendah hati, hanya untuk menunjukkan kemurahan hati mereka. Namun, bukankah seharusnya bangsawan selalu bersikap seperti bangsawan? Ini jelas tidak ada hubungannya dengan perilaku mereka saat ini. Sepertinya mereka mencoba untuk bertahan dengan gelar aristokrasi yang telah diberikan kepada mereka. Di istana kekaisaran, seseorang tertawa terbahak-bahak.
Hanya ada satu orang yang bisa tertawa seperti ini di dalam batas istana kekaisaran. Jelas itu bukan salah satu selir kekaisaran yang cantik. Faktanya, bahkan Ibu Permaisuri akan mengikuti pentingnya tingkah laku dan tidak akan tertawa terbahak-bahak. Bahkan pangeran atau putri favorit pun akan mematuhi etiket dan menahan diri untuk tidak menunjukkan kurangnya sopan santun. Para pelayan yang digaji tentu saja tidak akan berani. Dengan mengingat hal ini, identitas orang yang tertawa dengan sikap sombong ini terbukti dengan sendirinya. Yang mulia, tangan Kaisar Tianxiang sedang menggenggam bidak catur putih. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak jelas saat dia tertawa keras. Ini, sebenarnya adalah trik yang sangat bagus. Tidak biasa tetapi benar-benar cerdik. Aku tidak tahu siapa yang membuat rencana yang luar biasa ini. Sulit membayangkan bahwa ada orang di Tianxiang aku yang secara mengejutkan mampu menghasilkan awan dengan satu putaran tangan, dan hujan dengan yang lain. Hehehe, lumayan bagus, lumayan bagus. Duduk di seberangnya adalah seorang pria dengan usia yang tidak bisa dibedakan. Dia mengenakan pakaian putih yang bersih seperti salju. Dia tinggi dan perawakannya lurus dan meskipun dia hanya duduk, bahu dan punggungnya lurus. Penampilannya sendiri bisa membuat orang gemetar ketakutan. Rambut hitam lurus mengalir dari kepalanya dan menutupi bahunya sebelum tersebar di belakangnya. Janggut bercabang tiga yang indah melayang ke dadanya. Namun, wajahnya tidak memiliki satupun kerutan di wajahnya. Intinya, wajahnya secantik dan sehalus wajah seorang wanita. Sosok tegak itu merenung dengan hati-hati saat dia melirik papan catur. Seluruh gerakan ini benar-benar indah. Anggur orang itu pasti sangat luar biasa. Tetapi bahkan jika itu adalah rahasia surgawi dan sangat sulit ditemukan, nilainya tidak boleh lebih dari 10.000 tael perak per botol. Namun, cara seperti ini akan membuat semua keluarga berpengaruh saling bersaing. Faktanya, metode ini akan memungkinkan dia untuk menjualnya dengan harga lebih dari 10.000 tael perak. Dia bahkan mungkin melampaui jumlah itu. Ini benar-benar rencana yang bagus. Tapi Yang Mulia berkata, menghasilkan awan dengan satu putaran tangan dan hujan dengan putaran lainnya. Orang ini masih belum kompeten. Apakah begitu? Kaisar tersenyum lebar dan kemudian melanjutkan. Menurutku, bagaimanapun, dia. Apa maksud Yang Mulia? Pria berpakaian putih itu menatap papan catur. Meskipun dia duduk di depan orang yang begitu hebat, dia tampaknya tidak berperilaku dengan sikap yang sangat hormat. Bagiku, metode penjualan anggur ini cerdik dan telah dilakukan dengan terampil dengan banyak pertimbangan. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa ini jauh melampaui kemampuan orang biasa untuk menghitung. Sungguh menakjubkan. Yang Mulia Kaisar perlahan mengelus janggutnya saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, rencana ini tampaknya sederhana, dan orang akan berpikir hampir semua orang bisa berhasil dengan itu. Namun, jika semudah itu, lalu mengapa tidak ada orang? Aku ingin mengerti lebih baik. Pria berkulit putih juga mulai menunjukkan minat dan mengangkat alisnya sedikit. Matanya memiliki tatapan ingin tahu. Penting untuk memahami perasaan orang saat merumuskan rencana ini. Seseorang harus memahami dengan jelas sifat manusia dan titik-titik lemahnya, terutama psikologi dari entitas lama dan berpengaruh. Penting bagi seseorang untuk mempelajari hal-hal ini secara mendetail, tanpa melewatkan fakta yang paling tidak penting. Terlepas dari apakah individu tersebut adalah seorang bangsawan, rakyat jelata, penjahat, atau pengemis, seseorang harus memahami poin mingguan dari semua. Jika hanya seseorang yang mampu memahami satu hal ini, ia akan segera memahami kelemahan kepribadian orang. Kemudian, terlepas dari siapa itu, bahkan seseorang dengan posisi di istana kekaisaran akan sujud. Namun, bagian ini hanyalah fondasi dan bagian awal dari rencana. Mata sang kaisar dibantah oleh sedikit kecemasan dan sedikit kekaguman. Orang ini pasti memiliki bakat untuk memahami sifat manusia. Kaisar memberikan kesimpulan pertamanya. Kedua, kupikir orang-orang yang pergi ke sana hari ini tidak mungkin keluar dengan tangan kosong, dan mereka hanya melelang wine di dalam. Oleh karena itu, setiap keluarga yang telah masuk tidak dapat kembali dengan tangan kosong. Bahkan jika kualitas anggurnya buruk, apalagi mereka melelang wine dengan harga yang sangat tinggi. Karenanya, tidak ada yang akan membelinya dengan harga murah. Harganya tidak akan signifikan, dan mereka tidak akan menghitung atau peduli dengan uang yang mereka belanjakan. Yang akan mereka pedulikan adalah reputasi mereka. Sudut mulut kaisar terangkat menunjukkan sedikit ejekan. Karena terlalu banyak orang yang tidak menerima kartu undangan menunggu di luar. Bukankah kerumunan mungkin menunggu kesempatan untuk mengejek apa yang disebut aristokrat? Siapapun yang sudah menerima surat undangan dan sudah mengikuti lelang tidak akan mau rugi. Mereka tidak mampu jika mereka ingin menyelamatkan muka. Orang itu telah mengetahui bahwa dia dapat secara terbuka, dan tanpa rasa takut, mengisi sakunya dengan uang yang dia peroleh dari setiap keluarga yang hadir di sini.
Selain itu, semua orang akan senang karenanya. Mereka semua akan sibuk berjuang untuk menjadi yang pertama dan takut menjadi yang terakhir. Semua karena mereka takut diremehkan oleh orang lain. Menghabiskan lebih dari 10.000 tael di depan seluruh ibu kota akan memperbaiki reputasi mereka. Orang ini adalah seorang majikan yang layak mendapatkan semua uang itu. Sangat disayangkan bagi yang lain. Kaisar membuat kesimpulan kedua. Orang berpakaian putih yang duduk di seberangnya mendengarkan dengan tenang. Wajahnya sangat kosong sehingga tidak ada satupun riak yang merespon. Ketiga, kamu harus mencatat nama-nama dalam daftar itu. Jika kamu mencermati dengan cermat, akan terlihat jelas bahwa meskipun daftar ini telah menjerat hampir semua keluarga besar ibu kota untuk masuk, tetapi masih ada sesuatu yang agak menarik tentangnya. Daftar ini sebenarnya belum lengkap. Setiap bisnis pasti punya saingannya masing-masing. Secara alami, keluarga bangsawan kaya yang terlibat dalam bisnis ini memiliki saingannya sendiri. Seringkali, saingan ini sangat cocok untuk menjaga industri berkembang pesat dalam jangka waktu yang lama. Daftar ini juga perlu diubah untuk menjaga keseimbangan. Jika tidak, harga akan turun dan pedagang tidak akan mendapat untung, atau harga akan naik terlalu tinggi dan tidak ada yang akan menunjukkan minat. Namun, daftar pria ini, dengan sengaja atau tidak, akan benar-benar merusak keseimbangan yang telah aku bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Selain itu, mereka tidak akan meninggalkan petunjuk sekecil apapun. Oleh karena itu, meskipun aku ingin menyalahkan seseorang untuk ini, aku tidak tahu siapa. Mata pria berpakaian putih itu tampak bingung setelah mendengar ini. Jelas dia tidak mengerti apa yang dia dengar. Hehe, Yang Mulia tertawa. Aku akan menjelaskan dengan sebuah contoh. Keluarga Sun, Mu, dan Zhao adalah 3 entitas paling terkenal di pasar garam ibu kota. Ketiganya seperti kaki tripod. Di antara ketiganya, keluarga Zhao adalah yang paling kuat. Strateginya membuatnya lebih kuat dari 2 keluarga lainnya. Memang, Sun dan keluargamu agak lebih lemah, tetapi mereka sering bergabung untuk menahan pengaruh keluarga Zhao. Oleh karena itu, Sun dan keluargamu dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Daftar ini termasuk keluarga Zhao, tetapi tidak 2 keluarga lama lainnya, padahal sebenarnya semua orang tahu bahwa 2 keluarga lainnya juga bernilai jutaan dalam modal dan sumber daya. Namun mengapa mereka belum menerima undangan tersebut? Namun, tidak ada yang benar-benar dapat menyalahkan pria di balik aula aristokratik. Cara ini digunakan di beberapa industri untuk mendapatkan keuntungan besar, hanya mengundang perwakilan keluarga yang paling berpengaruh. Kaisar tampak semakin khawatir, dan untuk menggunakan sarana propaganda yang begitu hebat untuk menambah bahan bakar ke dalam api antara 2 keluarga yang bersaing. Aku khawatir konflik akan muncul dalam waktu yang sangat singkat. Mereka yang menerima undangan akan bertindak sombong terhadap yang lain, sedangkan yang tidak akan marah. Mereka akan merasa dikesampingkan dan dianggap di bawah kepribadian kelas 1. Akibatnya, kekacauan akan dimulai. Semua ini hanya mengungkapkan satu hal, orang ini dapat dianggap sebagai ahli taktik yang sebenarnya. Kaisar membuat kesimpulan ketiga. Otherworldly Evil Monarch, Bab 242. Judul, Satu senyuman bisa melenyapkan kebencian dan keluhan. Orang ini sebenarnya mencari kekayaan. Namun, jumlah yang dia cari sangat besar. Kita sama sekali tidak dapat menganggap ini normal karena sosok astronomis seperti itu dapat dengan mudah mengguncang seseorang sampai ke inti. Ada kemungkinan bahwa beberapa masalah dapat muncul karena anggota dari masing-masing keluarga besar akan dikumpulkan di sana. Bahkan, aku khawatir orang ini mungkin sengaja membuat insiden jika tidak terjadi apa-apa. Dia mungkin mencoba untuk mengambil keuntungan dari kebingungan yang mungkin terjadi setelah sebuah insiden. Dia kemudian mungkin mencoba untuk mengambil tindakan yang menguntungkannya dengan menggunakan konflik hari ini sebagai perlindungan. Kaisar berdiri dan mondar-mandir untuk beberapa saat. Dia kemudian menghela nafas dalam-dalam dan bergumam, seandainya saja orang berbakat ini bekerja untukku. Sayang sekali, meski pria ini pintar, namun dia tetap membutuhkan dukungan dari ketiga keluarga tersebut. Faktanya, akan sangat sulit baginya untuk mengobarkan badai apapun tanpa dukungan yang layak dari keluarga Jun, keluarga Tang, dan Pangeran Setara. Pria dengan pakaian seputih salju menawarkan kata-katanya yang menghibur. Aku juga khawatir tentang hal yang baru saja kamu soroti. Itu penting. Orang ini entah bagaimana telah membujuk ketiga keluarga ini untuk saling membantu. Jelas bahwa ketiga keluarga ini memiliki hubungan persahabatan. Apalagi persahabatan mereka tampak kuat. Sebelumnya ada rumor yang mengatakan bahwa ide menjual wine ini berawal dari taruhan. Tuan muda keluarga Jun, Jun Mo Xie, dan Jenderal Dugu Wudi mempertaruhkan kualitas anggur ini dan harga jualnya. Dikatakan bahwa strategi ini sebenarnya dibuat oleh Jun Mo Xie. Padahal, aku agak tidak yakin dengan itu. Namun, jika itu benar perbuatan De Bauchi itu,
maka aku akan benar-benar menganggapnya dalam sudut pandang baru. Kaisar tertawa lembut sebentar, namun dia tidak bisa menyembunyikan warna kekhawatiran di alisnya. Rencana ini pasti dibuat oleh orang lain. Siapapun pria ini, dia sangat berbahaya dan berbakat. Tindakannya akan menyebabkan kekacauan terlepas dari apa motif di baliknya. Ada kerutan yang dalam di wajah yang mulia untuk sementara waktu. Kemudian, ekspresinya berubah, dan dia tiba-tiba tersenyum. Bagaimanapun, ini akan menjadi lelang yang sangat lucu. Apakah kamu tertarik untuk menemani aku ke aula itu, Tuan Wen? Yang mulia tergoda untuk pergi. Wen berjubah putih mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar. Ekspresi matanya sangat jelas, seperti danau dalam yang dasarnya bisa dilihat dengan mudah karena tidak ada kotoran di dalamnya. Kulitnya terlihat halus seperti kulit bayi yang baru lahir. Ini adalah masalah yang menarik. Selain itu, ada orang yang berbakat dan berbahaya di sana. Mengapa aku tidak boleh tergoda? Kaisar menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin aku tidak pergi ke acara yang meriah ini ketika masalah ini akan berdampak besar dan luas pada keadaan ibu kota? Dan selalu bagus untuk mendapatkan pengalaman baru. Aku juga ingin mencicipi anggur yang harganya lebih dari 10.000 tael per botol. Tuan Wen berdiri dengan sikap bebas dan santai saat senyum tulus muncul di wajahnya yang seperti bayi. Dia dengan lembut tertawa. Kalau begitu, tolong izinkan orang tua ini untuk menemani yang mulia dalam perjalanan Anda. Dengan bersamamu, aku yakin akan berhasil. Kaisar tersenyum dan bangkit. Dia berbicara saat mereka berjalan keluar. Namun, pertama-tama kita perlu mencari seseorang yang memiliki undangan karena kita tidak. Ketiga pangeran dan Putri Ling Meng telah menerima kartu undangan, jika ada yang mempercayai laporan itu. Oleh karena itu, apakah yang mulia berpikir untuk mengikuti sang putri? Tuan Wen mengedipkan mata. Kedua pria itu tersenyum dengan pemahaman yang diam-diam. Aku juga dapat dengan mudah memeriksa ketiga putraku saat mereka bertengkar dan bersekongkol melawan satu sama lain. Itu seharusnya cukup lucu. Apa bisa lebih baik? Kaisar tersenyum lebar. Namun, masih ada kerutan kekhawatiran di wajahnya yang tersenyum. Apakah saudara Zhu makan sesuatu beberapa hari ini? Aku belum banyak mendengar tentang itu. Tuan Wen berjalan sejajar dengan Kaisar. Dia tersenyum sambil berkata, masalahnya ini harus diselesaikan. Namun, cucu dari Tang Wangli itu belum dewasa. Tidak ada harapan untuk masa depannya. Dia menakuti pria yang terobsesi dengan kebersihan itu dengan menyebarkan kotoran tubuhnya padanya. Secara kebetulan, Zhu kecil telah melangkah maju saat itu. Dan meskipun dia telah berhasil tetap bersih selama bertahun-tahun sekarang, jerat pria malang itu terisi dengan. Dia menyebut Zhu sebagai Zhu kecil. Status pria itu tampaknya lebih tinggi daripada orang-orang dari generasi Zhu. Padahal, tampaknya dia lebih muda dari Dugu Wudi. Faktanya, dia terlihat lebih dekat dengan usia Jun Wui dari penampilan wajahnya. Itu sangat aneh. Hahaha. Kaisar meledak tertawa. Dia memalingkan wajahnya ke samping dan berbicara kepada seorang kasim istana tua seperti minta dapur kekaisaran menemukan obat yang baik untuk Kasim Zhu. Minta mereka untuk membuat campuran untuk membangkitkan selera makannya dan kemudian memberinya makan. Dia tidak makan apapun sekarang. Bagaimana itu bagus? Kasim tua dengan khusyuk dan dengan hormat menerima perintahnya. Dia cukup dekat dengan Kaisar dan telah melayaninya selama lebih dari 30 tahun. Wen Xianyin juga menyadari hal ini. Ide di balik perintah ini jelas. Di satu sisi, masalah Zhu membutuhkan kehadiran pribadinya. Tapi, Yang Mulia tidak bisa melepaskan statusnya untuk menyelesaikan masalah sepele seperti itu juga. Senyuman menyebar di wajah Kaisar saat dia melihat Kasim itu pergi. Sepertinya dia sedang merenungkan sesuatu dari masa lalu. Namun, aku belum merasa mudah untuk keluar dari istana. Hari-hari itu, aku sangat menyayangi mereka. Orang yang cerdik itu tidak akan bisa menyembunyikan dirinya sekarang karena Yang Mulia secara pribadi telah mengatur untuk mengungkap rencana rahasianya. Tuan Wen tersenyum dengan anggun. Atau mungkin Yang Mulia mendapatkan orang yang sangat berbakat karena tindakan ini. Wen sebelumnya ingin mengucapkan selamat kepada Yang Mulia. Aku berharap begitu. Yang Mulia Kaisar tersenyum tipis, sementara ekspresi di matanya berubah-ubah. Dia sepertinya menyembunyikan beberapa keraguan. Dia terus-menerus menyebut nama, tetapi tidak menyebutkannya dengan keras. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa dia terus-menerus mencoba mengucapkan 3 kata. Jun Wui. Sinar cahaya dingin melintas di matanya. Saat matahari terbit secara bertahap di langit untuk menandai fajar, keluarga besar terakhir mulai berdatangan. Yang pertama tiba adalah keluarga Dugu. Keluarga ini memiliki reputasi sebagai salah satu keluarga besar utama ibu kota. Mereka telah menunjukkan inisiatif dengan datang bersama 8 anggota utama dari keluarga mereka. Mereka datang dengan menunggang kuda besar. Semuanya gagah dan penuh semangat.
Dugu Wudi telah tiba bersama 7 keponakannya yang kekar, pahlawan dan legenda dengan berani bergegas maju. Mereka berkerumun di sekitar tandu hijau kecil. Mereka tampak mirip dengan 8 beruang hitam agung yang menjadi gembira karena aroma madu yang enak. Brigade pria dan kuda ini akhirnya berhenti di depan pintu utama. Satu perintah terdengar, dan mereka memposisikan diri dalam keseragaman. Pintu tandu hijau kecil itu terbuka, dan satu sosok yang anggun, cantik keluar. Alisnya seperti bukit di kejauhan, mata almondnya cerah, sementara pipinya seperti buah persik. Wajahnya sangat indah, segala macam pesona, keindahan dan kemanisan yang luar biasa mengalir keluar dari gadis muda ini. Dia tampak sangat segar, murni dan lembut. Dugu Xiaoyi, salah satu keindahan tak tertandingi kota Tianxiang, telah tiba. Mata Junmo Xie akan keluar jika dia ada di sana. Di depan matanya akan ada wanita yang lembut dan cantik ini, yang telah mengalami transformasi ajaib. Dia bukan lagi gadis kejam yang berteriak padanya, berkelahi dengannya, dan memukulinya setiap hari. Seorang anggota utama dari keluarga Jun muncul untuk menyambut keluarga Dugu pada saat kedatangan mereka. Jun Wuyi, putra ketiga dari keluarga Jun, menunggu mereka di ujung jalan yang diapit bunga. Dia duduk tegak di kursi rodanya. Dia mengenakan pakaian hitam bersih. Ciri wajahnya tampak tajam, seolah dipotong dengan pisau. Namun demikian, ada senyuman tipis di wajahnya yang memperkuat sikap anggunnya. Seorang anak muda berpakaian putih tidak terburu-buru mendorong kursi rodanya. Kakak laki-laki Dugu, Jun Wuyi menangkupkan tangannya, menunjukkan sedikit ekspresi ramah. Kamu telah tiba, adik Jun. Dugu Wudi melompat turun dari kudanya, dan mengambil langkah besar ke depan. Keluarga Jun membuka bisnis besar. Jadi mengapa kakak laki-laki tidak datang dan menunjukkan dukungannya? Mengapa kamu bekerja keras untuk menerima kita secara pribadi? Aku, kakak laki-laki kamu, bisa saja masuk sendiri. Kita tidak asing denganmu, tidak ada salahnya menyapa orang. Tapi kakak laki-laki adalah satu-satunya di kota yang benar-benar pantas mendapatkan perhatian seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana aku bisa mengabaikan tugasku jika saudara laki-laki aku datang ke sini? Jun Wuyi tersenyum, kemudian dia memberi isyarat dengan tangannya saat ekspresi penuh harap di matanya yang muncul. Kakak laki-laki Dugu, silakan masuk. Dugu Wudi segera mendongak, dan matanya langsung dipenuhi oleh lapisan demi lapisan kebahagiaan. Kakak ketiga Jun, tolong. Dia meraih dan menempatkan dirinya di belakang Jun Wuyi. Dia kemudian menyenggol pemuda berpakaian putih yang berdiri di belakang kursi roda ke samping saat dia tertawa keras. Kamu istirahat, aku akan mendorong saudara ketigaku ke dalam. Tubuh Jun Wuyi bersandar dengan nyaman sehingga memungkinkan Dugu Wudi mendorong kursi roda. Mereka mengobrol saat Jun Wuyi menunjukkan jalan ke depan. Suasana tiba-tiba menjadi sangat harmonis, dan sepertinya kedua belah pihak sedikit emosional. Mungkinkah tahun-tahun yang lalu telah kembali lagi? Dugu Wudi tertawa terbahak-bahak. Dia sangat gembira dari lubuk hatinya. Dia diam-diam menyeka air mata yang muncul di matanya yang seperti harimau. Dia tidak bisa menahan nafas dalam kebahagiaan. Hari ini adik laki-laki ini telah memaafkanku. Dia memanggilku kakak sekali lagi. Aku sangat bahagia. Aku tidak menyesal lagi. 10 tahun penderitaan dan keheningan, dan tidak disebutkan peristiwa yang telah terjadi. Tapi semuanya telah dilebur oleh beberapa kata ini. Kedua pria itu tampak sangat bahagia, dan berbicara dengan riang. Namun, bagi semua orang tampaknya kedua jenderal besar ini masih diselimuti oleh lapisan sentimen yang tebal karena peristiwa berdarah dari masa lalu. Ada hubungan aneh antara dua prajurit berdarah besi ini. Jun Wuyi telah menghilangkan pedang kebencian dengan senyumnya. 10 tahun konflik dan kebencian telah dilenyapkan hanya dengan senyuman. Saat yang tepat ini telah mengumumkan akhir dari kegelisahan yang telah dibawa oleh kedua jenderal besar ini selama 1 dekade. 7 individu kekar dan seperti sapi dari keluarga Dugu tetap diam, bertentangan dengan kepribadian mereka yang biasa. Mereka memahami pentingnya momen ini, dan dengan sengaja mengatur pernapasan mereka karena takut mengganggu kedua bersaudara yang ikatannya telah terbentuk selama banyak pertempuran. Mereka telah membawa kemuliaan seluruh pasukan dan seluruh kekaisaran Tianxiang di pundak mereka. Mata Dugu Xiaoyi menjadi merah saat dia terisak pelan. Dia memang terlalu muda untuk menghargai persahabatan khusus antara kedua pria ini. Namun, sebagai putrinya, dia selalu mengetahui masalah yang mengganggu hati ayahnya sejak awal. Dugu Wudi adalah orang yang terus terang sepanjang hidupnya, dan tidak pernah merasa perlu untuk menyesal. Namun, ada satu hal yang selalu dia sesali. Jun Wuhui. Dugu Wudi akan mabuk setiap tahun pada peringatan kematian Jun Wuhui. Dia pasti akan meledak menangis meskipun dia adalah pejuang yang sangat tangguh dan kuat. Selain itu, dia bahkan tidak akan berusaha menutupi tangisannya yang keras. Dia akan menangis. Dugu Wudi seumur hidupnya tidak pernah meneteskan air mata sebanyak ini.
Dan semua ini terjadi karena yang meninggal adalah saudara angkatnya. Dugu Xiaoyi sudah sering melihat ayahnya masuk sekolah di tengah malam. Dia akan menghela nafas tanpa henti saat dia akan mengelus pedang yang telah diberikan Jun Wuhui kepadanya. Namun hari ini, Jun Wuhui telah menghilangkan teka-teki yang sulit dihilangkan ini dalam pikiran Dugu Wudi hanya dengan senyuman. Bagaimana bisa Dugu Xiaoyi tidak senang? Bagaimana mungkin dia tidak menangis? Bagaimana mungkin dia tidak meneteskan air mata? Mengikuti setelah keluarga Dugu, datanglah yang penting lainnya. Keluarga Song. Keluarga Tang dan Meng tiba berturut-turut sesuai dengan waktu yang ditentukan. Aula Permata Megah yang berada di dekat seberang jalan juga telah menerima kartu undangan. Xiao Han dan Mu Suetong berpakaian putih seperti biasanya. Mereka tiba menemani Han Yan Meng yang seperti bunga. Dan pada saat itu,